semalam aku bermimpi menyembelihmu dan ini adalah perintah Allah. Lalu anak yang soleh kemudian menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau ini adalah perintah Allah, maka wajib kita harus melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang yang sabar. Hadirin jemaah sekalian, kemudian sejarah mencatat ketika keduanya telah pasrah min ibadil mu'minin. Kata Allah, sungguh Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah termasuk hambaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, kemudian syariat ini berlanjut kepada syariat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim alaihi salam yang hanif. Jadi ada beberapa syariat hadirin jemaah sekalian yang itu adalah syariat Nabi Allah Ibrahim, kemudian diikuti lanjut atau dilanjutkan oleh syariat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ibadah haji, kemudian ibadah kurban dan lain sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan dalam hadis yang sahih, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk berkurban dan ini menjadi sunnah untuk kalian. Karenanya menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Id dilanjutkan dengan 3 hari tasyrik adalah sunnah untuk umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat Idul Adha yang diberkahi dan dirahmati Allah, Imam Al-Jurjawi di dalam kitabnya Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu mengatakan bahwa setiap syariat, baik itu perintah maupun larangan yang Allah perintahkan dan Allah larang kepada umat manusia, pasti memiliki hikmah dan makna yang besar untuk kita manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadirin jamaah sekalian, hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa kurban adalah merupakan manifestasi dari rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sadar atau tidak sadar, hadirin jamaah sekalian, nikmat Allah teramat sangat banyak diberikan kepada kita. Bahkan Allah nyatakan tidak akan mampu engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap detik kelihatannya sepele, kita tarik, kemudian kita hembuskan napas kita, padahal sesungguhnya kita manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah berikan nikmat besar kepada kalian. Oleh karena itu kata Allah, karena aku telah berikan nikmat kepada kalian, fasholli li rabbika, maka salatlah, beribadahlah kalian kepadaku. Setelah beribadah kemudian kata Allah apa? Wanhar, maka lakukan kurban atau menyembelih hewan kurban. Hadirin jemaah sekalian, jadi sesungguhnya ketika ada orang melakukan kurban, billahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia ditinggalkan begitu saja ketika dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum la yuftanun, padahal dia tidak diuji, belum diuji macam-macam. Hadirin jemaah sekalian, ada orang diuji dengan hartanya, ada orang diuji dengan keluarganya, ada orang diuji dengan pribadinya dan lain sebagainya. Tentu dalam menghadapi ujian, kuncinya adalah sabar. Kita harus sadari bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan setiap ujian pasti berbuah kepada kenaikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang diberkahi dan dirahmati Allah, seperti yang kalimat ini gampang kita ucapkan, bahkan seringkali kita ucapkan,
Tetapi yang lebih sering adalah kembalikan kepada persepsi kita masing-masing bahwa sesungguhnya apa yang ada di dunia ini, baik berupa harta, keluarga, dan apapun yang kita miliki, entah itu jabatan,